semuanya, selamat datang pada video hari ini. Di video presentasi kelompok 12 mengenai urban farming modular. Pada video hari ini, kami akan menjelaskan mengenai produk kami untuk mata kuliah kewirausahaan mengenai menanam bersama dengan kalian dengan cara urban farming modular. Perkenalkan, saya adalah Catherine Elizabeth Nadine yang membantu untuk membuka presentasi pada hari ini. Saya tidak sendiri, tentunya bersama dengan teman-teman saya, yaitu seperti Jamaluddin Asyidik, Anastasia Ajenaul, Zafa Argiansa, dan Salma Ayesa Shalum. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai BMC dari kelompok kami, yaitu Urban Farming Modular. Di sini dapat dilihat oleh teman-teman adalah BMC yang telah kami buat, yang memiliki banyak kunci mengenai topik urban farming modular yang kami buat ini. Latar belakangnya adalah sistem pertanian perkotaan yang menggunakan modul-modul yang dapat dirangkai dan diatur untuk menciptakan lahan tanam yang fleksibel dan efisien, terutama di lahan terbatas seperti perkarangan atau bangunan. Sistem ini memungkinkan penanaman berbagai jenis tanaman, termasuk sayuran, buah-buahan, dan bahkan tanaman hias di berbagai lokasi urban, mulai dari pekarangan, rumah, hingga terbuka untuk perkotaan. Selain itu, untuk produk kami sendiri, kami berfokus kepada tanaman hias dan juga ada tanaman sayur-sayuran yang sekiranya cukup dan cocok untuk kebutuhan masyarakat pada saat ini. Baiklah, selanjutnya itu ada customer segment, dari mana kami memilih ada dua segmentasi, yaitu menargetkan pada konsumen para peminat hobi bercocok tanam dan berkebun yang memiliki lahan terbatas atau tinggal di unit kecil seperti di perkotaan yang tidak memungkinkan untuk bercocok tanam. Dan untuk target sendiri kami membeli ada 5 poin, yaitu usia, jenis kelamin, terus pekerjaan itu pelajar atau pengusaha, dan yang keempat itu ada minat seperti bidang bercocok tanam atau berkebun. Terus yang kelima itu ada pengeluaran, yang dimana kami memilih 50.000 sampai 100.000. Baiklah, untuk selanjutnya itu adalah value proposition. Value proposition dari bisnis urban farming modular ini ialah memberikan solusi pertanian yang praktis dan efisien bagi konsumen yang memiliki keterbatasan lahan. Misalkan di perkotaan itu banyak lahan yang sempit atau enggak, kebanyakan orang itu tidak punya lahan untuk bertani. Jadi produk ini cocok bagi mereka yang ingin bercocok tanam di rumah dengan anggaran terbatas, namun tetap menginginkan hasil yang optimal. Selain itu, konsep ini juga menyasar konsumen yang memiliki hobi berkebun dengan menyediakan sistem tanam yang mudah digunakan dan hemat biaya. Persaingan belum terlalu ketat di bidang ini, jadi kami memutuskan untuk mengembangkan produk ini dan memberikan peluang besar untuk menarik beberapa minat di pasar. Dan selanjutnya yaitu adalah channel, menjelaskan bagaimana produk sampai ke tangan konsumen, baik dalam hal pemasaran maupun penjualan. Yang pertama itu kami menyediakan salah satunya di media sosial, promosi dan edukasi lewat konten di Instagram, TikTok, dan YouTube. Selain itu, join pada komunitas pecinta tanaman dan lingkungan, kemudian menjadikannya sebagai tempat dengan pasar utama. Yang kedua itu adalah e-commerce. Penjualan dilakukan via Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp. Alur singkatnya begini, jadi kita menyediakan promosi, terus lanjut ke konsumen itu tertarik atau enggak, dan lanjut lagi ke akses link pembelian. Jadi kami akan menyediakan link akses pada konsumen sehingga memudahkan mencari produk yang kami jual. Terus transaksi yang akan kami lakukan, terus kalau sudah terjadinya itu kami akan melakukan pengiriman produk. Selanjutnya ada customer relationship. Ada dua di sini yang akan kami bahas. Yang pertama, menerima feedback atau umpan balik dari konsumen, yaitu bagaimana kita memahami kepuasan pelanggan, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Feedback dari produk kami dapat dikirim melalui ulasan di e-commerce atau melalui nomor kontak yang tersedia di packaging. Yang kedua ada promo atau diskon untuk konsumen dengan pembelian terbanyak.
Potongan harga atau diskon kuantitas di sini adalah memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah besar yang melebihi target tertentu. Range diskon yang kami berikan di sini mulai dari 10 sampai 15%. Selanjutnya ada revenue streams atau sumber pendapatan. Ada 3 sumber pendapatan kami di sini. Yang pertama, biaya transaksi, yaitu biaya yang dikenakan kepada pengguna atau platform lain setiap kali terjadi transaksi dalam ekosistem urban farming. Yang kedua, membuka sarana dropshipper atau reseller, yaitu membuka peluang bagi individu atau toko lain untuk menjual produk urban farming modular tanpa harus menyetok barang sendiri. Yang ketiga yaitu bekerja sama dengan affiliate, memberikan komisi kepada orang atau pihak yang berhasil menjual atau mendatangkan pelanggan ke platform atau produk urban farming modular melalui link atau kode khusus. Oke, saya akan membacakan key resource. 1. Barang fisik. Barang-barang fisik merupakan komponen utama yang digunakan dalam membangun dan mengoperasikan sistem urban farming modular, seperti tanah, pipa bibit, rock wool. 2. Tenaga kerja, seperti pembuatan media tanam. Tenaga kerja juga merupakan sumber daya penting karena keterampilan dan tenaga manusia diperlukan dalam berbagai tahapan, terutama saat membuat dan menyiapkan media tanam. Key activity, lakukan promosi ke berbagai platform seperti media sosial dan e-commerce. Kami juga akan promosi secara langsung baik di kampus atau di luar kampus. Mengikuti tren atau situasi penduduk pada masa ini, seperti memperhatikan perubahan dan dinamika jumlah, komposisi, dan karakteristik penduduk atau untuk melihat target pasar. Memperhitungkan naik turunnya kebutuhan pangan, seperti mengantisipasi fluktuasi harga serta ketersediaan pangan yang dapat mengaruhi stabilitas bisnis kami. Kemudian lanjut untuk slide ke-13, terdapat key partner. Key partner terdiri dari media partner dengan penjual atau produsen, yang kedua distributor dengan pihak Gojek, Grab sebagai media transportasi. Kemudian slide ke-14 terdapat cost structure, yang pertama terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan juga biaya operasional. Biaya produksi meliputi pembelian bahan baku seperti pipa, netpot, pompa, dan media tanam, termasuk juga biaya kemasan produk sebelum dikirim. Yang kedua ada biaya pemasaran, biaya membuat konten promosi, foto ataupun video, iklan berbayar di media sosial Instagram ataupun TikTok Ads. Kemudian ada biaya distribusi yaitu ongkos kirim ke konsumen, biaya kemasan tambahan, biaya platform misalnya potongan dari Shopee ataupun Tokopedia. Yang keempat ada biaya operasional, listrik untuk produksi dan tes sistem tanam, perawatan alat kerja seperti pompa, bor, atau cetakan biaya komunikasi atau internet. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.